Namo Buddhaya Bante. Tadi saya lihat di medsos ketika kita ngerasa bahwa problem hidup lebih penting, kita cenderung untuk bunuh diri, lupa bahwa hidup itu berharga. Pertanyaannya, ada pengingat apa lagi enggak ketika menghadapi tantangan hidup yang semakin berat sehingga tidak mengambil jalan pintas? Terima kasih Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam menghadapi sebuah persoalan, tentu kita tidak lepas yang pertama dari sikap batin kita. Bagaimana cara pandang kita terhadap masalah ini berpengaruh sewaktu melakukan pengambilan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, cara pandang kita ini mempengaruhi respon kita. Selain cara pandang, yang kedua adalah dukungan sosial. Kadang-kadang orang bisa merasa putus asa ketika lingkungan sosial ini tidak memberikan dukungan. Mungkin malah lingkungan sosial menyalahkan. Mungkin lingkungan sosial mengisolasi, sehingga ia berpikir bahwasanya keberadaan tidak ada nilai gunanya. Jadi ketika kita atau melihat orang punya masalah, yang pertama ditentukan oleh cara pandang terhadap masalah, dan yang kedua adalah dukungan sosial. Karena terus terang, kita ini adalah makhluk sosial. Bisa kuat karena dukungan sosial. Jadi dukungan sosial itu juga diperlukan. Kalau orang-orang di sekitar kita mendukung, orang-orang di sekitar kita tidak cenderung menyalahkan, maka yang punya persoalan, dia punya cara pandang yang berbeda. Jadi bebannya tidak dua, bebannya tinggal satu, yakni hanya masalah cara pandang. Orang-orang yang ada di zaman sekarang ada kecenderungan untuk mengakhiri kehidupan kalau ditelisik dan ditelusuri, karena kurangnya yang pertama adalah cara pandang menghadapi persoalan, dan yang kedua dukungan sosial yang kurang. Makanya kita perlu komunitas yang baik. Kita juga perlu sahabat-sahabat yang baik. Supaya apa? Kita punya kekuatan dikala menghadapi persoalan. Ada kasus-kasus yang dahulu terjadi, kalau tidak salah ingat, di Malang. Ada seorang ibu bersama dengan anak-anaknya melakukan, yakni mengakhiri kehidupan karena tekanan sosial, karena tekanan ekonomi, tidak mendapat dukungan sosial. Akhirnya ia memilih jalan pintas yang seperti terjadi saat itu. Maka kalau kita di tengah masyarakat, ya kita harus memberi semangat. Mungkin ada orang yang menghadapi permasalahan, jangan dijauhi. Jangan dijauhi.
Apa yang bisa kita berikan? Apakah ide, gagasan, mungkin pendampingan? Itu bisa menjadi kekuatan moral, kekuatan moral untuk menghadapi sebuah persoalan. Jadi dari dukungan sosial, dari cara pandang, makanya umat Buddha ini sebetulnya ya tidak perlu alergi dengan permasalahan, karena memang permasalahan ini adalah bagian dari kehidupan. Dan untuk menghadapi persoalan ini bukan lari dari kenyataan, tetapi butuh banyak persiapan. Apa yang bisa kita siapkan? Seperti memahami hidup ini tidak kekal, seperti mengembangkan nilai-nilai luhur, berupa kesabaran, ketenangan. Ini bisa dilakukan. Jadi dua hal ini, dari dalam yaitu cara pandang, dari luar adalah dukungan sosial. Ini penting sekali. Begitu ya. Selamat malam Bante. Izin bertanya, apakah melanggar sila kalau seorang biku merokok? Anumodana Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu dimengerti dan dipahami, memang di dalam 227 sila kebikuan, di sana memang tidak disebutkan tentang merokok. Jadi kalau ada, mungkin di negara Buddhis ya, apakah di Thailand, ya apakah di Myanmar, mungkin yang pernah dilihat ya, mungkin ada beberapa yang mungkin merokok. Anda jangan berpikir ini pelanggaran sila, karena memang tidak ada. Di dalam 227 sila itu memang tidak ada gitu loh. Tetapi dalam hal ini tentu untuk di komunitas Buddhis Indonesia ini ada anggapan, dan memang secara masyarakat ya biku ini adalah orang yang punya niat baik dan macam-macam lah, sehingga di masyarakat ini menjadi sulit untuk diterima. Jadi sulit untuk diterima. Jadi meskipun tidak tertulis di dalam Winaya, ya seorang biku juga harus melihat tentang sosial yang ada. Ya, melihat sosial yang ada. Dulu ya, kalau di Indonesia dulu, melihat ada seorang biku yang punya tato, tidak hanya merokok. Ya dulu melihat seorang biku yang punya tato itu di masyarakat Indonesia, itu juga dicap sebagai tidak baik dulu ya. Sekarang perlahan-lahan ya masyarakat mulai dapat menerima, karena dengan seiringnya perubahan zaman, bahwasanya ya tidak semua biku ini berasal dari ya umat Buddha, mungkin dari keyakinan lain juga, yang sebelumnya mungkin ya dia sudah punya yaitu tato. Nah ketika dia menjadi biku ya ada bekas tatonya, dan ini di masyarakat dulu sulit untuk diterima. Tetapi dengan berjalannya waktu, sekarang umat juga mungkin mulai berpikir ya mungkin dulu dia suka seni tato, nah, mungkin begitu ya. Nah, sehingga apa, pelan-pelan penilaiannya juga sudah mulai tidak seperti dulu lagi. Meskipun di daerah tertentu juga masih pada bisik-bisik di belakang. Jadi dalam hal ini banyak hal, karena memang seorang biku itu untuk di Indonesia itu mempunyai dua peranan. Peran yang pertama adalah orang yang berlatih diri untuk meninggalkan loba dosa moha. Ini peran yang pertama. Dan peran yang kedua, di Indonesia ini
figur biku adalah tokoh agama Buddha. Jadi kalau di Indonesia ini punya dua peran. Ya kadang-kadang diundang doa bersama sebagai tokoh agama, kadang-kadang juga diundang oleh masyarakat untuk memberikan ya masukan-masukan kepada pemerintah. Nah ini kadang-kadang. Kenapa? Karena untuk di Indonesia menjadi biku ini ya punya dua peran ini. Satu sebagai orang yang melatih diri, kedua adalah tokoh agama. Orang yang menjadi public figure. Kadang-kadang keberadaan biku juga menjadi role model. Ya ini kan di Indonesia. Ya untuk di Indonesia. Ya ini tambahan supaya ibu bapak, siapa tahu bapak-bapak ya ketika nanti menjadi biku juga punya pengertian. Ya pengertiannya apa? Punya kehati-hatian karena menjadi biku di Indonesia ini bukan semata-mata bertugas untuk melatih diri saja, tetapi juga punya peranan menjadi tokoh agama. Jadi kalau di keyakinan lain mungkin kita disetarakan ya dengan tokoh-tokoh agama yang lain. Dan ini ada di lingkungan yang memang majemuk kayak di Indonesia. Jadi benar-benar diperhatikan karena dianggap tokoh agama. Ya. Benar-benar diperhatikan oleh masyarakat. Tapi kalau nanti kita kembali ke negara Buddhis ya nanti berbeda pengertiannya. Ya di sana tidak semua menjadi tokoh masyarakat. Ya, artinya ya mereka hanyalah orang yang berlatih diri. Ya meskipun ya ada yang jadikan tokoh masyarakat menjadi kepala ini, ketua itu. Tapi untuk di Indonesia semua sama. Meskipun tidak menjabat status apapun di dalam kebikuan, tetap secara masyarakat sosial dianggap sebagai tokoh agama. Dan itu kalau mencolok jadinya juga jadi sorotan juga. Ya ini kembali ke kasus tadi. Ya jadi meskipun tidak pelanggaran sila untuk yang kasus merokok, ya untuk di Indonesia ini memang kita menjadi biku ini sebagai tokoh agama. Jadi harus benar-benar peka terhadap ya sosial. Supaya kita hati-hati karena dianggap menjadi tokoh masyarakat sebagai panutan tentunya. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Saya beberapa kali dalam ceramah-ceramah Buddhis disebutkan dosa, loba, dan moha. Tetapi sepertinya saat ini saya jarang mendengar irsia disebutkan. Mohon penjelasan apabila keliru. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, sebetulnya irsia itu jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah keirihatian. Keirihatian ini adalah susah melihat orang lain bahagia. Jadi kalau orang iri itu bawaannya susah melihat orang lain sukses, susah melihat orang lain bahagia. Irsia ini adalah turunan dari keserakahan. Ya, jadi latar belakangnya bukan dosa, bukan benci, tetapi dasarnya adalah keserakahan. Jadi orang-orang yang iri itu karena merasa tersaingi. Ada yang maju, usaha dagangnya maju, iri. Tidak senang melihat kemajuan. Ini dasarnya adalah karena keserakahan. Maunya yang maju hanya dirinya, orang lain tidak boleh.
maunya yang pendapatannya hanya dirinya, orang lain ndak boleh. Ini namanya irsia. Jadi irsia atau iri hati ini adalah turunan yang berakar dari loba. Loba itu keserakahan. Begitu, ya. Menyambung pertanyaan kemarin sehubungan dengan tumimba lahir atau punarbawa, ada salah satu yakni yang disebut dengan kelahiran yang seketika atau langsung lahir kembali. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ada beberapa orang yang meninggal dan terlahir di alam-alam seperti alam dewa. Jadi kalau ada manusia di dunia ini, dia telah banyak membuat jasa kebajikan. Ketika dia tutup usia, dia dapat terlahir di alam surga. Manusia yang terlahir di alam surga ini secara seketika atau spontan atau secara langsung, saat ini meninggal, saat ini pula terlahir di alam surga. Seperti apa? Di zaman Sang Buddha ada salah satu kisah, yakni berkenaan dengan syair Dhammapada yang pertama. Ya, kita lihat ya. Ya, berkenaan dengan syair Dhammapada syair Dhammapada yang kedua, ya, kisah tentang mata kundali. Mata kundali ini adalah anak dari Brahmana Adinapubaka. Sebelum mata kundali meninggal, mata kundali memiliki kesempatan berjumpa dengan Sang Buddha. Sebelum kematian datang, mata kundali memiliki keyakinan kepada Sang Buddha. Ia terlahir kembali di surga Tawatingsa. Jadi nanti Anda bisa membaca kisah Dhammapada Atakhata syair yang kedua. Saat dia meninggal, seketika ia lahir di alam surga Tawatingsa. Karena untuk makhluk yang terlahir di alam surga ini tidak ada ceritanya. Ya, ada yaitu misalnya ya hamil, mengandung, tidak ada. Makanya kalau di alam manusia ya ada ya proses, yakni di dalam kandungan rahim selama 9 bulan 10 hari. Tapi untuk yang manusia tutup usia, ia lahir di alam surga, maka lahirnya disebut secara langsung atau spontan atau seketika, tidak ada menunggu lagi. Demikian pula makhluk-makhluk yang dari alam manusia lahir di alam neraka juga seketika, seperti kisah Bante Dewadatta. Seketika saat ini meninggal langsung menuju alam neraka, seperti halnya kisah Bante Dewadatta. Ada juga kisah
yang lain berkenaan dengan kemelekhatan. Sebelum dia meninggal, dia melekat kepada apa yang ia miliki. Seketika dia terlahir menjadi makhluk yang disebut dengan makhluk peta, makhluk dengan kemelekatan. Jadi tidak ada yang namanya menunggu seketika. Untuk alam rendah seperti alam neraka, alam peta, tidak disebutkan jangka waktunya. Karena di sana sewaktu-waktu ketika karma buruk telah habis, buah karma buruk telah habis, maka ia dapat terlahir di alam yang lainnya lagi. Perlu ibu bapak ketahui, di dalam 31 alam kelahiran ini tidak ada yang kekal. Jadi tidak ada namanya neraka kekal atau surga kekal. Meskipun waktunya lama sekalipun, seperti di dalam penjelasan di alam surga Catum Maharajika, 1 hari di alam surga Catum Maharajika dikatakan setara dengan 50 tahun di alam manusia. Satu hari di alam surga Tawatingsa setara dengan 100 tahun di alam manusia. Meskipun umurnya panjang, tetapi tetap tidak ada yang kekal. Kenapa? 31 alam kehidupan ini masih berkondisi. Sesuatu yang berkondisi tidaklah kekal. Jadi menyambung kembali kepada pertanyaan tadi, yang dimaksud dengan terlahir secara langsung itu tidak ada menunggu. Jadi langsung seketika hari ini meninggal, hari ini terlahir. Apakah di alam dewa, apakah di alam peta, apakah di alam asura, termasuk juga di alam neraka. Untuk alam binatang, dia ada jenisnya. Ada binatang yang melalui kandungan, menunggu dulu. Ada binatang yang lahir melalui telur, menunggu dulu. Ada binatang yang lahir melalui kelembaban, ada menunggu dulu. Kemudian yang alam Brahma bagaimana, Bante? Alam Brahma juga spontan. Ketika seseorang mampu mempertahankan jana, sebelum ajal datang, dia sudah masuk di dalam jana. Ketika ia tutup usia, maka ia terlahir kembali secara langsung di alam Brahma. Jadi alam Brahma ini juga kategorinya juga secara seketika, secara langsung, tidak ada menunggu. Sedangkan kita manusia ini ada masa menunggu. 9 bulan 10 hari. Nunggu dulu sebelum kita lahir. Masih menunggu 9 bulan 10 hari. Ini secara normal umumnya. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin bertanya, jika kita mendapat nasihat atau perintah dari orang tua, orang yang dituakan, atau bahkan mungkin seorang bikhu, tetapi dirasa kurang cocok, atau tidak membuat diri sendiri berkembang, apakah baik tidak melakukannya? Karena terkadang saya merasa tidak enak, tetapi tahu saya seharusnya tidak mengikuti nasihat tersebut. Mohon bimbingannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian,
ketika kita mendapat nasihat, petunjuk, masukan, setelah didengarkan dengan seksama, cobalah untuk direnungkan. Setelah kita mendengar dengan seksama, cobalah direnungkan. Minimal ketika kita mendapat nasihat, minimal kita tahu apa yang menjadi alasan nasihat ini diberikan kepada kita. Misalnya, kita dinasihatkan untuk berbakti kepada orang tua. Alasannya apa? Atau mungkin ada orang yang memberi nasihat kepada kita untuk menabung. Setelah didengarkan dengan seksama, setelah direnungkan, minimal kita mendapat alasannya. Kenapa? Karena dari kita tahu alasannya, kita akan dapat melangkah. Apakah ini perlu dilakukan ataukah ini tidak perlu dilakukan? Makanya ketika kita mungkin dinasihati orang tua, orang yang dituakan, ataukah para guru, termasuk juga biku, setelah kita dengar beliau-beliau ini berbicara, cobalah didengarkan dengan seksama. Setelah didengarkan dengan seksama, cobalah direnungkan. Apa ya kira-kira alasannya? Kok beliau ini, baik itu orang tua, kok memberi nasihat ini kepadaku? Apa ya alasannya? Setiap nasihat, setiap petunjuk pasti ada alasan sehubungan dengan tujuan. Kita dinasihatkan untuk melakukan ini, pasti ada alasan dan tujuannya. Kita dikasih petunjuk jangan melakukan ini, pasti juga ada alasan dan tujuannya. Nah, setelah kita tahu alasan dan tujuannya, semua kembali kepada kita. Apakah kita lakukan atau tidak, semua adalah pilihan. Tetapi minimal sebelum kita mengambil sebuah keputusan, melakukan atau tidak melakukan, minimal kita tahu apa yang menjadi alasan dan tujuan. Ada peserta meditasi disuruh jalan pelan-pelan. Dia komplain. Untuk apa jalan pelan-pelan? Nah, ketika dia timbul gejolak, dia bertanya, kenapa mesti jalan pelan-pelan? Guru yang di sana menyampaikan, kalau kamu jalan pelan-pelan, selain mengembangkan kesadaran, kamu juga mengembangkan kesabaran. Selain kesadaran, kesabaran, juga dengan jalan pelan-pelan, juga akan memperoleh ketenangan. Dia mengerti, oh ternyata tujuan jalan pelan-pelan ini bukan semata-mata supaya tidak nginjak semut. Tetapi kalau ditekuni jalan pelan-pelan ini, bisa membawa kesadaran hadir sepenuhnya saat ini. Bisa mengasah dan menambah kita punya kesabaran. Juga bisa menambah kita punya ketenangan. Nah, dia mengerti. Awalnya dia lakukan apa tidak ya? Nah, setelah dia bertanya, dia makin jelas, makin paham. Oh, ternyata jalan pelan-pelan dalam meditasi ini juga ada alasan dan tujuannya. Ini menyambung pertanyaan tadi.
Jadi setelah kita mendengar nasihat dari orang tua, dari orang yang dituakan, setelah didengarkan dengan seksama, coba direnungkan. Kira-kira apa sih alasan dan tujuannya? Kalau setelah didengar kok tidak tahu alasan dan tujuannya, kita boleh tanya, alasannya apa? Tujuannya apa? Ya tentu di sini dengan cara komunikasi yang baik ya, supaya tidak menyinggung tentunya. Nanti setelah kita tahu alasan dan tujuannya, semua kembali kepada kita. Apakah akan kita kerjakan ataukah tidak kita kerjakan? Karena hidup ini adalah pilihan. Begitu ya. Namo Buddhaya, mohon doa. Semoga hasil PA biopsi di Jakarta bagus. Saya bisa negatif kanker. Ya, semoga hal baik selalu menyertai. Semoga Anda sehat. Semoga karma-karma baik berbuah sehingga kesehatan menjadi milik Anda dan semakin semangat di dalam melakukan perbuatan baik. Ya, selain itu tentu Bante juga ingin menyampaikan ya bahwasanya penting sekali untuk menjaga pikiran dan jangan lupa milikilah motivasi semangat untuk sembuh. Terus semangat. Kalau ada waktu, ada kesempatan, baca parita. Ada waktu, ada kesempatan meditasi. Sekaligus juga di dalam keseharian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, cobalah untuk punya ketenangan. Jangan mudah emosi. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, milikilah ketenangan. Jangan mudah emosi. Jangan marah, jangan benci. Sebisa mungkin, milikilah ketenangan. Syukur-syukur dapat mengembangkan pikiran cinta kasih. Ini tambahan dari Bante. Semoga lekas sehat ya. Wandami Bante, mohon arahannya. Tekanan dalam pekerjaan harus cepat, dikejar deadline, dan atur bawahan membuat saya tidak bahagia. Bagaimana supaya saya dapat menerima ketidaknyamanan tersebut sehingga tidak lelah berkepanjangan? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang di dalam pekerjaan ada sebuah target. Apa yang menjadi goal? Karena kita dibayar orang, itu tentu kita dituntut untuk ada pencapaian. Dan untuk meraih capaian-capaian itu, tentu dibutuhkan ya salah satunya target, deadline, termasuk bagaimana kita membangun tata di dalam organisasi. Maka memang menjadi atasan itu punya tanggung jawab. Dan apapun memang ada konsekuensinya. Tapi minimal dengan berlatih ketenangan, tentu ini perlu dilakukan. Jadi mungkin di waktu-waktu tertentu Anda mengalami kepenatan, cobalah duduk, letakkan semua handphone Anda, letakkan
elektronik Anda, duduklah dengan tenang. Kadang-kadang di jam istirahat, memang bunyinya jam istirahat, tapi sebetulnya kita apakah benar-benar istirahat? Karena kemana-mana di jam istirahat, kita melekat pada apa yang kita kerjakan lagi. Makanya di sela-sela, kalau itu memang jam istirahat yang sudah disepakati, cobalah perangkat-perangkat elektronik, cobalah untuk saat itu didiamkan dulu. Apakah 10 menit, apakah 15 menit, cobalah supaya Anda punya ketenangan. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, Anda juga punya afirmasi yang baik. Semoga semua urusan berjalan lancar. Semoga capaian-capaian bisa tercapai. Semoga makin tenang. Pagi hari, afirmasilah yang baik. Karena pikiran adalah awal dari segala sesuatu. Kalau pikiran kita katakan tidak bahagia, maka saat ini menjadi tidak bahagia. Kita patut bersyukur. Dalam kehidupan ini patut bersyukur. Karena ada orang yang sulit mencari pekerjaan. Maka bersyukurlah masih ada pekerjaan. Karena kalau kita benar-benar tidak ada beban, ya kalau sudah mencapai arahat. Karena setiap kita berada ini ada tanggung jawab sosial. Ada tanggung jawab sosial. Menjadi biku sekalipun, apakah benar-benar bahagia? Masih proses. Di berbagai kesempatan, saya pun juga ditanya orang, Bante, apakah menjadi biku itu bahagia? Saya menjawab apa? Masih proses. Karena yang benar-benar bahagia itu kalau kita dapat merealisasi nibanang. Nibanang paramangsukang. Jadi sekarang kita masih proses. Dan di dalam proses menuju bahagia tentu ada tekanan-tekanan. Makanya penting dan disadari dimanapun kita berada, memang ada capaian-capaian yang harus dicapai. Tapi Bante juga menyampaikan bagi Anda untuk ada waktu, ada kesempatan, kembangkanlah ketenangan. Ada waktu, ada kesempatan, cobalah benar-benar istirahat jauh dari perangkat yang membuat Anda bisa menjadi overthinking, banyak yang dipikirkan. Cobalah, misalnya hari Sabtu, cobalah apakah setengah hari tanpa pegang handphone, cobalah. Supaya Anda juga punya ketenangan. Kalau Anda punya ketenangan tentu, Anda punya kejernihan. Dan yang jelas, jangan lupa bersyukur. Bersyukur hari ini punya kesehatan, bersyukur hari ini ada pekerjaan, bersyukur hari ini ada pendapatan. Alangkah bahagianya kalau kita bisa bersyukur, meskipun belum bahagia sesungguhnya. Terus semangat, jangan takut dengan persoalan, dan istirahat yang cukup, makan yang cukup, jangan lupa olahraga juga. Ya. Wandami Bante, bolehkah kita mendengarkan rekaman canting Bante sebagai penghantar tidur? Kalau tidak bisa tidur, saya mendengarkan ini menjadi tenang dan tertidur. Apa jadi melekat Bante? Ya tentu tidak masalah. Ya jadi kalau mau tidur, tidak bisa tidur daripada pikirannya kacau. Nah, tidak masalah. Ya meskipun ada yang bilang
ya ini tidak menghormati. Iya. Ada yang bilang begitu. Tapi untuk saya pribadi, ya saya mengatakan ya tidak jadi masalah. Kan niatnya bukannya tidak menghormati. Niatnya kan untuk tetap bersama dengan Dhamma sampai tertidur. Ya, kalaupun kita mendengar Dhamma sampai tertidur, minimal alam bawah sadar kita sudah masuk Dhamma-Dhamma. Ya tidak masalah, tidak masalah. Ya mungkin ada yang pendapat lain, ya tidak apa-apa sih. Tapi bagi saya pendapat pribadi nih, ya tidak masalah lah. Kita tertidur, sebelum tidur dengerin parita, sampai akhirnya tertidur, ya tidak masalah. Ya. Atau mendengarkan ya khotbah-khotbah, awalnya mendengarkan kemudian tertidur, mau gimana lagi? Jadi sebelum tertidur punya pengertian-pengertian Dhamma, ya bagus juga kan? Daripada gelisah. Ya ini kembali kepada kebutuhan ya. Kalau ini dirasa butuh dan bisa dilakukan, ya kenapa tidak? Begitu ya. Namo Buddhaya Bante, izin tanya, bagaimana cara prakteknya berlindung pada Tiratthana? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, seseorang yang pergi berlindung kepada Tiratthana ada alasannya. Apa alasannya? Alasannya karena seseorang ini menyadari dan mengetahui adanya penderitaan. Jadi orang-orang yang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha adalah orang-orang yang punya cita-cita, tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Karena memang melalui perlindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha inilah menjadi pintu awal menuju Nibbana. Di dalam Buddha ada Nibbana. Karena tidak mungkin seseorang mendapat gelar Buddha kalau belum merealisasi Nibbana. Di dalam Dhamma adalah jalan menuju Nibbana. Sangha adalah kumpulan siswa-siswa yang telah tercerahkan, termasuk juga siswa-siswa yang sudah memasuki arus sampai yang telah mencapai Nibbana. Jadi makna dari perlindungan kepada Tiratthana, karena orang ini punya tujuan untuk mengakhiri penderitaan. Ini sejalan dengan khotbah yang ada di dalam perumpamaan ular berbisa. Menyadari di tempat ini, di pulau ini banyak bahayanya. Dan dia melihat ada pantai seberang. Dia berusaha agar tiba di pantai seberang. Dia mengumpulkan rakit Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, bagaimana praktek pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Tidak lain prakteknya adalah praktek jalan mulia berunsur 8. Buddhang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha. Buddha yang di sini adalah mengacu kepada Nibbana. Gacchami, pergi. Pergi menuju Nibbana, jalannya adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi kalau kita memang benar-benar pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, sebetulnya kita juga harus benar-benar menjalankan jalan mulia berunsur 8. Benar-benar menjalankan jalan mulia berunsur 8 yang disingkat
menjadi sila, samadhi, dan panya. Menyempurnakan sila, samadhi, dan panya. Itulah cara praktek pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Harus gacami. Gacami adalah action, aktif. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar atau ketenangan benar. Ini bukan tiba-tiba, ini harus diusahakan. Jadi tidak tiba-tiba kita punya pandangan benar, tidak mungkin kalau tidak ada usaha, tidak mungkin. Usahanya apa, Bante? Diawali dari pariyati, belajar pariyati. Setelah ada pariyati, apa yang sudah dipelajari dipraktekkan pati-pati. Mengacu apa prakteknya? Yaitu sila, samadhi, dan panya. Karena memang orang-orang yang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha atau pergi berlindung kepada Tiratana adalah orang-orang yang punya cita-cita ingin mengakhiri penderitaan, atau orang yang bercita-cita untuk pencapaian nibbana. Terbebaskan, nibbana itu bebas dari jeratan. Begitu ya. Namo Buddhaya, Bante. Tolong bimbingannya. Apakah boleh waktu meditasi kita melakukan perenungan hal-hal baik? Misalnya, mengingat diri sendiri kembali, bahaya kebencian, yakin akan kebaikan, dan lain-lain anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam meditasi ini tentu ada tujuan. Saya akan bertanya balik kepada yang bertanya dalam hal ini. Sebetulnya Anda meditasi mau tujuannya untuk apa? Kalau kita ingin mengembangkan ketenangan, tentu bisa. Ya, sebelum meditasi kita merenungkan bahaya dari kebencian, kita mengembangkan cinta kasih. Bisa dilakukan. Jadi di sini kembali, sebelum Anda meditasi, saat Anda mau duduk, apa yang akan Anda perjuangkan? Demi tujuan apa? Apakah untuk ketenangan batin yang kita sebut sebagai samatha, atau untuk pengembangan vipassana? Karena ketika kita praktek dhamma ini ada tujuan. Kalau samatha ini termasuk yaitu citta wisudi. Ya, termasuk citta wisudi, pemurnian pikiran. Pikiran yang lenggang dari panca niwarana. Kamacanda, Biapada, Tinamida, Udaka, Kukuca, dan Wicikicca. Ini samatha. Samatha. Kalau kita punya tujuan meditasi ini supaya kita punya pandangan terang atau vipassana, ya di situ kita mengamati langsung, pengamatan langsung dari pengalaman sehubungan dengan nama dan rupa. Nama adalah yang mengetahui, rupa adalah yang diketahui, melihat ke dalam. Ya, seperti unsur materi, kaya nupasana, memperhatikan postur duduk yang senantiasa berubah. Postur duduk, aktivitas jasmani diperhatikan. Ini untuk orang-orang yang punya tujuan pandangan terang. Karena memang dalam meditasi Buddhis ini ada dua tujuan. Yang pertama adalah samatha, dan yang kedua adalah vipassana. Memang ada yang berangkat sebelum vipassana melalui yaitu samatha dulu. Samatha yanika,
melalui ketenangan dulu. Ada juga yang langsung, yang disebut dengan Vipassana Yanika, ada. Jadi memang ada ya orang yang mengembangkan ketenangan terlebih dahulu. Seperti dalam suta-suta itu banyak melalui samatha dulu. Karena di sana akan dijelaskan tentang jana 1, jana 2, jana 3 sampai jana 4. Ini menggunakan yaitu sarana melalui samatha yanika, ya melalui ketenangan batin dulu. Jadi dalam hal ini sebelum Anda meditasi, ya Anda punya tujuan dulu. Ya, saya ingin apa nih? Oh, saya ingin ketenangan batin. Maka arah perhatian kita ya di situ. Seperti yang setiap malam Bante sampaikan ini adalah ya ketenangan batin. Mulai dari duduk diperhatikan, rasakan ketenangan. Ketika telapak tangannya menyentuh lutut, dirasakan ketenangan. Ketika telapak tangannya bersentuhan, dirasakan dengan tenang. Ketika tulang punggungnya ditegakkan, dirasakan dengan tenang. Kenapa? Karena tujuannya untuk ketenangan. Ya, jadi nanti ibu bapak ya jangan banyak merenung, nanti malah bajai beban pikiran, ya. Jadi makanya objek itu satu sesi ya satu. Ya kalau seandainya kita mengamati tubuh jasmani, nafas itu bagian kaya tubuh. Postur tubuh ini bagian kaya tubuh juga. Ya. Kemudian tadi kalau merenungkan bahaya kemarahan, ya setelah tahu oh saya meditasi ini karena tahu bahaya kemarahan, maka sekarang saya mengembangkan cinta kasih. Nah, ini juga mengarah kepada ketenangan. Jadi singkat kata, yang perlu dilakukan sebelum Anda meditasi, Anda sudah punya, saya mau ngapain nih? Seringkali orang duduk dengan ritual tanpa tujuan. Kalau gelisah, terbawa gelisah. Makanya kan seringkali Bante juga sering sampaikan, sebelum meditasi jangan buru-buru. Karena apa yang Bante sampaikan di setiap canting malam ini adalah meditasi samatha. Untuk membangun ketenangan. Untuk membangun ketenangan terlebih dahulu. Seperti menyadari saat ini sedang duduk, menyadari postur duduk. Ya, jangan buru-buru matanya ditutup. Supaya apa? Secara jasmani bisa merasakan ketenangan. Karena memang tujuannya adalah untuk ketenangan. Ya, jadi nanti sebelum Anda meditasi, ya Bante berpesan, apa mau tujuannya dulu? Sekarang butuh apa? Oh, butuh tenang. Ya sudah, sebelum duduk ditenangkan jasmaninya. Ya, kalau tidak bisa duduk di lantai, duduk di kursi. Coba dirasakan. Sentuhan tempat duduknya dengan jasmaninya dirasakan. Telapak tangannya menyentuh lututnya, coba dirasakan dengan tenang. Secara jasmani sudah tenang dulu. Karena memang tujuannya untuk ketenangan. Gitu. Ya. Namo Buddhaya Bante. Bila bermeditasi pada malam hari, meski ber-AC terasa gerah. Bila bangun pagi, hari saya tidak merasa karena tubuh masih dingin karena tidur dengan AC. Saya pernah dengar sebab reaksi kenapa bisa gerah, tapi sudah lupa. Mohon penjelasannya. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kembali ke pertanyaan tadi ya, mana tadi ya? Mengenai badan bisa terasa terkhusus di punggung. Ya, terkhusus di punggung.
Ada yang menyampaikan bahwasanya ini adalah perputaran energi di tubuh kita. Itu kalau dari paham yang lain. Tapi kalau secara Buddhis ini adalah normal. Karena memang di tubuh jasmani kita, meskipun kita tidak banyak bergerak, tapi sesungguhnya ya kita juga masih bergerak. Ya, nafas masuk, nafas keluar karena diperhatikan, ya jadinya ada gerak. Ya, termasuk ada orang yang menggunakan objek kembung kempis. Dia merasakan. Nah, ini juga nanti ada pengalaman juga, yakni merasa badannya menjadi hangat. Ya, menjadi hangat. Maka ada peserta meditasi itu di tempat yang dingin, ya ketika dia pejamkan mata dengan penuh perhatian, dia merasa badannya hangat. Ketika meditasi selesai, dia merasa kedinginan. Ada. Jadi dalam hal ini memang di tubuh kita ini ada unsur api, teja, ya tejo. Ya tejo itu namanya unsur api. Ada di tubuh kita. Ya jadi ini lumrah, ini wajar. Jadi tidak perlu bingung, ya. Namo Buddhaya Bante. Melanjut pertanyaan soal kelahiran spontan. Kalau misalnya keluarga melakukan pelimpahan jasa, akankah memperpanjang atau mempersingkat jangka kehidupan mereka di alam tersebut? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam Tirokuda Sutta memang tidak disebutkan, yakni apakah akan memperpanjang atau memperpendek. Hanya yang jelas, dia punya kesempatan untuk berbuat baik. Ya, apakah memperpanjang atau memperpendek, itu lain ceritanya. Tapi tujuan dari pelimpahan jasa itu adalah supaya sanak keluarga kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Bagaimana caranya dia melakukan perbuatan baik itu? Yaitu turut berbahagia. Jadi ketika kita di alam manusia ini berbuat baik, memberikan kabar kepada mereka, mereka ikut bahagia, dia sesungguhnya saat itu sudah berbuat baik. Ya, yang disebut dengan patik dana. Ya, 10 macam kebaikan. Dasa punya kiryawatu itu loh. Di dalam dasa punya kiryawatu itu, di dalamnya ada patik dana. Ya, patik dana. Memberi kabar kepada sanak keluarga yang telah meninggal itu adalah kebajikan. Dan sanak keluarga yang ikut berbahagia, dia punya kesempatan untuk melakukan kebajikan. Ya, dalam istilah bahasa Pali namanya punya mudita cita, turut bahagia. Ya, mudita cita, turut bahagia. Ya, hanya mengatakan sadu saja, itu juga sebagai ungkapan turut bahagia. Jadi meskipun tidak punya kesempatan berbuat baik langsung, ikut bahagia itu termasuk juga membuat kebajikan. Ya, samalah seperti kita di alam manusia ini. Mungkin kita tidak punya kesempatan untuk berbuat baik karena faktor tertentu. Tapi ketika kita melihat orang lain berbuat baik, hendaknya kita juga ikut berbahagia. Karena saat kita ikut berbahagia, di situ kita punya kesempatan untuk berbuat baik juga. Memang ada kisah-kisah. Di dalam kisah-kisah itu, ketika sanak keluarga mereka yang lahir di alam peta ikut bahagia, karma baiknya masak, selesai dia dari alam peta. Ada kisah yang demikian. Ada yang masih kurang kebajikannya, dia masih bergantung. Masih lahir di alam peta juga, tapi dia masih mengumpulkan jasa kebajikan. Ada kisah-kisah demikian. Ya, di dalam riwayat itu ada kisah-kisah yang demikian. Ada salah satu ya saya tidak ingat di mana, tapi ada kisah ya. Kisah seorang samanera. Ya.
ibu dari Samanera ini terlahir menjadi Peti. Peti itu makhluk peta wanita. Samanera ini membuat ibunya bahagia. Ya, karena ketika dia melakukan kebajikan, ibunya menerima kebaikan. Suatu ketika, Samanera ini tidak betah. Ya, ceritanya begitu. Samanera ini tidak betah. Nah, kalau sampai Samanera ini meninggalkan latihannya menjadi Samanera, ibunya tidak punya kesempatan untuk membuat kebajikan. Nah, ibunya ini kemudian merasuki Samanera itu menjadi kesurupan. Ya, kesurupannya bilang apa? Bahwasanya dirinya akan lepas jubah. Nah, mendengar pernyataan itu, baru tahu ternyata Samanera ini menjadi tidak bahagia jadi Samanera. Nah, makhluk peta yang masuk ya mempengaruhi Samanera ini tidak lain adalah ibunya sendiri yang masih membutuhkan jasa kebajikan. Nanti Anda akan temukan cerita ini. Ya, kisah tentang ya Samanera yang memiliki ibu yang terlahir menjadi makhluk peta. Ada. Ya. Ada kisah yang lain, setelah pelimpahan jasa ia lahir kembali karena jasa kebajikannya sudah cukup sehingga dia tidak memungkinkan lagi lahir di alam peta, lahir kembali. Ya, ada kisah yang demikian. Tapi yang jelas, sewaktu kita melakukan pelimpahan jasa itu adalah upaya supaya sanak keluarga kita, sanak leluhur kita supaya ikut bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Makanya syarat untuk pelimpahan jasa itu kita harus membuat jasa kebajikan. Apakah berdana, apakah menjalankan sila, termasuk juga meditasi. Begitu ya.